Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Via Aprilia dari Kimia 2020 kelas A dengan NPM 20170111063. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Dinamika Demokrasi di Indonesia. Pertama, kita akan membahas pengertian demokrasi. Demokrasi atau demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Secara umum, pengertian demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan negara. Menurut Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan sebuah bangsa atau negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam hal politik, yaitu di mana penduduk atau masyarakat bisa memberi dan menyalurkan pendapat mereka tentang kelangsungan politik yang berjalan dalam negeri mereka. Salah satu pilar utama demokrasi adalah adanya multipartai politik dalam satu negara, dan masyarakat yang terlibat di partai politik benar-benar memanfaatkan ruang kebebasan berserikat. Selanjutnya, pemahaman pilar demokrasi. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Kecerdasan. 3. Kedaulatan rakyat. 4. Rule of law. Dan yang kelima, pemisahan kekuasaan negara. 6. HAM. 7. Pengadilan yang merdeka. 8. Otonomi daerah. 9. Kemakmuran. 10. Keadilan sosial. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya untuk mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, macam-macam demokrasi di Indonesia. Demokrasi liberal. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950. Dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin, yakni seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Demokrasi Pancasila, yakni perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam masa ini, presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang. Selanjutnya, demokrasi Pancasila di era reformasi. Demokrasi Pancasila tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, fungsi demokrasi. 1. Kekuatan untuk memilih pemimpin. 2. Memberikan kebebasan. 3. Memberikan perlindungan HAM. 4. Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku pada semua warga negara. Pelaksanaan demokrasi 1949 sampai 1949. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang dasar. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian konstitusiris dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus sampai dengan 5 Juli. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan pada periode ini negara kita menganut demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi yang selanjutnya, kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik, kondisi negara serta tidak pasti. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi periode 1965 sampai 1998. Visi utamanya adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai sekarang.
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan pada 2004 rakyat bisa langsung memilih wakilnya. Kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu sangat penting karena dapat menumbuhkan semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Selanjutnya akan saya jelaskan bentuk demokrasi di Indonesia melalui film berikut ini. Namaku Sila. 17 tahun aku hidup di Indonesia. 17 tahun pula aku mengenal manis pahitnya Indonesia. Aku lahir dan dibesarkan di kota ini, ibu kota pertama negara Indonesia. Budaya dan semangatnya mengajariku banyak hal, menuntutku untuk terus bergerak maju, membuka jendela menuju dunia yang baru, membuka pikiran dan kenyataan tentang negeri ini yang semakin runyam. Ekonomi kita dijajah negara asing. Rakyat kecil yang jadi korbannya. Emang sih, negara kita kaya, tapi bukan negara yang menikmatinya. Lagi-lagi politik. Terlalu bosan untuk didengar. Terlalu jenuh untuk dilihat. Kabinet ada berdasarkan kemauannya, bukan kualitasnya. Politikus batuk, kasus pun ditutup. Bagaimana kita bisa mengadu kepada pihak yang katanya melindungi kita, sedangkan kebenaran saja masih sulit tercipta. Banyak suara rakyat yang belum didengar, suara yang keluar dari mulut kebosanan, yang hingga kini belum berbuah apa-apa. Hingga kini ku tetap melangkah, meratapi negeri ini yang semakin parah. Bukti-bukti nyata tidak membuahkan apa-apa, walaupun berita telah menguaknya. Terlalu banyak keprihatinan di negeri ini. Rakyat kecil selalu saja dibebani. Hanya sebagian orang yang merasakan manisnya. Wanita pun belum mendapat kesetaraannya.
mana keadilan selama ini? Di mana demokrasi yang kita nanti? Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.